Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ya ampun, karena pikiranku sedang kalut, jadi lupa dengan putraku. Baik, aku akan menunjukkan lokasi rumahku. Jaraknya tak jauh dari sini. Balas Sira. Ardi pun segera tancap gas mengendarai mobil sesuai arahan dari Sira. Tidak lebih dari 7 menit mereka akhirnya sampai ke rumah Sira. Lokasinya persis rumah Ardi yang tak memiliki tetangga dan banyak pepohonan di sekitarnya. Mereka semua segera bergegas masuk ke dalam rumah. Kak, bapakku gimana? Sidan meneriaki Ardi yang begitu buru-buru ingin memasuki rumah Sira hingga lupa dengan Bahar. Astaga, maaf, aku lupa, ucap Ardi sambil menempeleng kepalanya. Cepat, kau bantu aku menaruh Om Bahar di punggungku, sambung Ardi. Sidan pun membantu Ardi untuk menggendong bapaknya dengan posisi back carry. Oke, kau juga ambil kursi rodanya ya, tita Ardi sambil berjalan masuk ke rumah Sira. Betapa terkejutnya Ardi melihat kondisi rumah yang dipenuhi dengan hantu-hantu yang bermacam-macam di dalam sana. Di mana anak-anakmu, Sira? Tanya Ardi. Aku tidak tahu. Ya Tuhan, di mana anak-anakku? Sira terlihat begitu cemas dan panik, takut kedua putranya itu kenapa-napa. Ia terus menyalahkan dirinya yang terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya kemarin hingga melupakan anaknya. Kakak, ucap Ardi. Ia terkejut melihat sosok hantu yang menyerupai Rabia tiba-tiba melintas di dapur. Tapi yang Ardi lihat, pakaian dia begitu kotor, tidak seperti saat dia datang meminta tolong kepadanya. Bajunya putih bersih. Ardi lekas bergerak menuju dapur sambil masih terus menggendong Bahar. Matanya begitu liar memandang sekitar. Tapi ia tak temukan sosok mirip kakaknya tadi itu di sana. Hanya ada hantu-hantu semacam Kunti dan kawan-kawannya. Ia juga tak melihat ada budak abut satupun di rumah Sira. Sira terus meneriaki nama anaknya, mencari keberadaan mereka berdua. Ardi menaruh Bahar sejenak di atas kursi dan membantu Sira mencari anak-anaknya di setiap penjuru rumah. Begitupun dengan Sidan. Sira sangat takut jika kedua putranya itu diambil oleh Raffi dan dibawa pergi jauh darinya. Ketika mereka hampir putus asa mencari keberadaan Osil dan Ibram, tiba-tiba mereka berempat dikejutkan oleh suara tangisan yang begitu nyaring dari arah bawah. Mereka semua pun berkumpul di dapur dan mencari sumber suara tersebut. Apakah suara tangisan itu suara anakmu? Tanya Ardi. Bukan, itu seperti suara anak perempuan. Oh iya, di mana gudang bawah tanah yang kau maksud? Sira pun menunjuk arah jalan masuk ke gudang itu. Tetapi Raffi melarang orang lain untuk masuk ke sana. Takut ritualnya gagal. Ardi berjengit kala mendengar suara abut memanggilnya. Biarkan aku masuk. Jika Raffi marah, aku yang akan tanggung jawab. Bagaimana jika kedua putramu ada di dalam sana? Ujar Ardi. Sira segera menyetujuinya. Sidan, kau jaga bapakmu dulu ya. Kalau tidak ada apa-apa di sana, aku akan balik ke sini, pesan Ardi. Ia pun lekas turun menuruni anak tangga. Ia menatap sekitar, cukup gelap dan penerangannya hanya ada lampu remang-remang. Gegas ia langkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan gudang itu. Ia mendorong pelan-pelan pintunya, berwaspada. Setelah pintu sudah terbuka lebar-lebar, di sana Ardi melihat begitu banyak lilin dan kepala tengkorak. Entah asli atau tidak, langkah demi langkah ia lakukan memasuki ruang gudang tersebut. Gudang itu juga rupanya tak berlantai, hanya tanah saja. Matanya menelusuri ruangan, mencari keberadaan dua bocah itu. Di mana wujud anak yang menangis tadi? Tanya Ardi dalam hati. Selain lilin dan kepala tengkorak, di sana Ardi juga melihat ada 2 ranjang yang berdekatan, tetapi berbeda ukuran. Yang satunya hanya muat untuk 1 orang saja. Di atas kedua ranjang tersebut terdapat kain lusuh. Ardi curiga jika di ranjang itu ada anak-anaknya Sira. Ia pun meneruskan langkahnya mendekati ranjang yang lebih besar dari yang sebelahnya. Yang itu sepertinya cukup untuk 2 orang. Ardi membuka perlahan kain itu. Ardi tersentak ketika ia melihat tangan anak kecil di balik kain tersebut. Dengan cepat ia tarik kainnya, dan benar saja
ada 2 anak laki-laki sedang tidur terlentang di sana. Namun belum sempat untuk mengecek nafasnya, Ardi spontan menoleh ke belakang. Lantaran ia mendengar suara tangisan tadi berada di belakangnya. Ardi hampir jatuh kala melihat sosok yang menangis itu adalah 2 anak perempuan berpenampilan seperti budak abut. "Kalian siapa? Apa yang kalian buat di sini?" sentak Ardi. Cukup lama kedua anak perempuan itu tak menggubris Ardi. Mereka berdua hanya terus-menerus menangis. "Kau kenapa menangis?" tanya Ardi heran. "Dia telah membunuh saudara kami. Dia juga harus kehilangan saudaranya," jawab salah satu dari mereka dengan nada yang tinggi. "Membunuh? Hah? Seorang anak-anak membunuh?" Ardi semakin bingung. "Iya, dia membacakan doa dari malaikat Jibril, kemudian menancapkan pisau di perut adikku." "Oh, kau ya yang dimaksud Ruk, Sing, dan Zanaya itu ya?" tebak Ardi. Ia tahu karena Syira sudah cerita tentang mereka tadi. "Benar, dan sekarang tinggal aku dan Sing." Baru saja ingin membalas ucapan Ruh, pintu gudang itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan begitu keras hingga membuat Ardi terkesiap. Ia menoleh ke arah pintu. Barangkali ada orang di sana, tapi rupanya tidak ada. Dan ketika ia menoleh kembali ke arah Ruh dan Sing, mereka sudah menghilang. "Ardi!" teriak Syira di atas sana. Ardi terkopoh-kopoh menuju pintu, namun naasnya pintu tersebut tak bisa dibuka. Sepertinya sudah dikunci oleh seseorang dari luar tadi. Ardi panik, ia terus berteriak memanggil nama Syira dan Zidan, tapi tak ada sautan dari mereka. "Apa-apaan ini? Apakah ini ulahnya Raffi? Tapi, kenapa?" Ia juga mencoba mendobrak-dobrak pintu itu. Tapi pintu tersebut begitu kuat, tak seperti waktu mau menolong Pia. Hanya sekali tendangan saja pintu itu langsung lepas dari kusennya. "Sepertinya ada yang tidak beres di sini," pikir Ardi. Ia kembali melihat sekitar, mencari-cari keanehan lainnya di dalam gudang itu. Kini hatinya itu tertarik pada ranjang yang kecil itu. Ia belum melihat ada apa di balik tumpukan kain tersebut. Jangan-jangan ada mayat Asih di sana yang disembunyikan Raffi selama ini. Tetapi ketika ia sampai di dekat ranjang kecil itu, ia urung niatnya membuka kain-kain tersebut. Sebab ia tiba-tiba melihat sesuatu yang lebih mencurigakan di tanah tepat di samping ranjang itu. Gundukan tanah itu seperti sebuah kuburan. Ardi berjongkok dan mulai menggali gundukan tanah tersebut dengan tangan kosong. Tak perlu banyak tenaga, Ardi sudah bisa melihat isi di dalam gundukan tanah itu. "Apa ini?" tanya Ardi seraya mencoba menarik kain berwarna coklat itu dari tanah. Cukup susah, namun usahanya tidak sia-sia. "Astagfirullahaladzim." Ardi kaget melihat tengkorak manusia yang masih utuh di dalam sana. Bulu kuduknya berdiri, merasakan merinding yang luar biasa. Tengkorak siapa ini? Apa mungkin Tante Asih? Kalau benar, Raffi benar-benar keterlaluan. Ia mengubur ibunya sedangkal ini, dan hanya satu kain saja yang menutupinya. Itu pun kainnya dipasang salah-salah. Ardi merasa jengkel dan emosi melihat jasad Asih yang dikubur tak layak seperti itu. Ia berulang kali beristighfar melihat pemandangan memilukan di depan matanya sendiri. Hatinya begitu berkecamuk. Kali ini Ardi beralih ke ranjang yang sebelumnya ia tak jadi membuka penutup kainnya. Ia segera menarik kain itu. Tetapi setelah ditarik rupanya masih ada kain lagi di bawahnya. Entah mengapa jantung Ardi terpompa begitu kencang. Karena tidak sabaran dan firasatnya juga semakin tidak enak. Ia sibakkan semua kainnya dengan cepat tanpa tersisa kain satupun. Alangkah terkejutnya Ardi. Matanya terbelalak melihat sesuatu di balik kain tersebut, sampai membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Sangat di luar ekspektasi Ardi. Ini bahkan lebih membuat Ardi syok daripada melihat mayat Yan waktu itu. Tidak mungkin. Aku pasti salah lihat, pekik Ardi. Jantung yang berdetak kencang tadi kini seakan tak berdetak. Aliran darahnya juga terasa berhenti bergerak. Matanya mulai berembun. Ia berusaha bangkit dan mencoba melihat mayat itu sekali lagi. Tidak. Ardi berteriak histeris melihat mayat tersebut. Ia menarik rambutnya merasa sedih dan marah. "Bangsat kau Raffi, anjing, ah!" umpat Ardi.
Ardi melangkah cepat menuju pintu gudang dan mendobrak pintu sekali lagi dalam suasana hati yang begitu panas. Pasalnya mayat yang ia lihat itu adalah mayat Rabia, kakaknya. Masih cukup utuh karena sepertinya mayat tersebut sudah diawetkan. Tetapi usaha tetap gagal. Tidak habis akal ia mencari-cari balok yang cukup besar untuk ia gunakan mendorong pintu itu. Awas kau ya Raffi, bila ku dapat dirimu, kau akan lenyap di tanganku. Akan kubuatkan kau tersiksa. Kau sudah mengambil jasad kakakku dan membuat arwahnya tidak tenang. Hardik Ardi, nafasnya memburu, giginya bergemerata kuat membuat rahangnya mengeras. Amarah Ardi kali ini sangat tinggi, seakan haus akan darah Raffi. Berarti sudah bertahun-tahun arwah kakakku menderita, sambungnya. Kali ini suaranya terdengar bergetar, sebab hatinya terluka melihat nasib kakaknya. Tubuh Ardi luruh, lututnya terasa sangat lemas. Ia tak mampu berdiri. Baginya ia teramat sakit daripada kematian Bia. Ia tak sanggup melihat lagi wajah mayat Bia yang terbaring kaku di atas ranjang itu. Tak lama kemudian, pintu gudang itu terdengar terbuka. Sontak Ardi menoleh ke arah sana dan melihat siapa yang membuka pintu itu. Kedua mata Ardi memerah seketika melihat Raffi tengah berdiri di ambang pintu sambil memegang kaki Sira. Raffi kemudian masuk sambil menyeret tubuh Sira. Keji sekali. Tanpa berpikir panjang lagi, Ardi langsung berdiri dan hendak melayangkan pukulan keras di wajah Raffi. Sebelum sempat memukulnya, Raffi lebih dulu menendang keras perut Ardi, sehingga membuat Ardi terseret cukup jauh. Ardi tidak menyerah. Ia bangkit lagi dan bersiap menyerang yang kedua kalinya. Ardi! Teriakan Bia membuat Ardi menghentikan gerakannya dan berbalik ke belakang. Ardi menjerit kesakitan sebab satu pukulan keras berhasil mendarat di kepalanya. Tanpa belas kasihan, Raffi memukul Ardi menggunakan balok. Hal tersebut membuat Ardi pusing dan pingsan seketika. Bagus sayang, puji Raffi pada Bia sambil tersenyum licik. Setelah ia membuat Ardi tak sadarkan diri, selanjutnya ia naik ke atas untuk menyeret tubuh Sidan dan Bahar yang sudah ia buat pingsan lebih dulu untuk dibawa turun ke bawah gudang. Itu berarti kepala mereka terbentur-bentur di anak tangga. Benar-benar tak punya hati. Entah dari mana saja ia belajar menjadi penjahat seperti itu. Semuanya sudah berada di dalam gudang. Raffi menyeringai puas melihat mereka semua terjebak di perangkapnya. Semua berhasil sesuai rencana. Tak sampai di situ saja, ia juga sudah siapkan tali untuk mengikat mereka semua, terutamanya Ardi. Ia sudah menunggu lama momen ini. Setelah semua ia ikat, kini ia beralih ke Ardi. Tetapi ikatan Ardi berbeda dengan yang lain. Raffi mengikat kedua tangan Ardi, kaki Ardi di kayu yang sudah ia tancapkan di tanah membentuk pola segi 4. Posisi yang lain bersandar di tembok, sedangkan Ardi terlentang di tanah. Kalau Ozil dan Ibram masih di posisi yang sama, tiduran di atas ranjang. Mereka masih tak sadarkan diri. Belum tahu pasti apa yang membuat mereka sampai tak sadar begitu lama. Tak tahu apa yang Raffi ingin lakukan selanjutnya. Sepertinya ia menunggu semuanya tersadar dulu. Ditunggu, tunggu. Akhirnya Sira adalah orang pertama yang tersadarkan. Ia berusaha mengangkat kepalanya yang masih terasa pusing itu. Pandangannya masih buram dan berputar. Aku di mana? Lirik Sira. Oh, kau sudah sadar ya sayangku? Tanya Raffi begitu lembut. Sontak saja Sira menoleh ke arah sumber suara itu. Ia menatap Raffi dengan tatapan sayu. Raffi, apa yang sudah kau perbuat? Di mana yang lainnya? Dan di mana kau menyembunyikan kedua putraku? Pekik Sira. Tubuhnya kini dipenuhi oleh keringat dingin. Apa kau sudah buta? Adik dan ayahmu tepat di dekatmu. Anak-anakmu ada di atas ranjang di depanmu. Dan Ardi juga berada di depanmu. Jawab Raffi dengan santai. Sira langsung menoleh ke sebelah kanan dan kirinya. Benar saja, Sidan dan Bahar ada di sampingnya. Penglihatannya masih kurang jelas, membuat sulit melihat sesuatu di depannya. Sidan, bangun dek, bangun. Hei, teriak Sira mencoba membangunkan Sidan yang berada di sebelah kanannya. Iya, bangunkan mereka sayang. Aku dari tadi menunggu mereka untuk sadar. Panggilan sayang dari Raffi itu membuat Sira seketika merinding. Tak seperti biasanya, yang salah tingkah atau tersipu-sipu.
Pia, kau di mana? Aku mohon muncullah sebentar saja untuk menyadarkannya, liris Sira. Kau mencariku? Tanya Pia. Sira langsung tersenyum lega. Pia akhirnya datang memenuhi panggilannya. Pia pun mendekati Sira yang sedang tak berdaya itu. Sira, kau kenapa? Apa kau baik-baik saja? Tanya Pia merasa khawatir. Iya, tidak apa-apa. Aku mohon kau sadarkan Raffi di sana. Sepertinya dia benar-benar sudah gila karena kematianmu, kata Sira. Pia menoleh pada Raffi yang sedang berdiri di samping Ardi. Ia memberikan tatapan mendelik kepada Raffi. Secepat kilat ia mendekat pada sahabatnya itu. Walaupun hati Sira sakit, tapi demi semuanya ia rela mengorbankan perasaannya. Kau kejam sekali, Raffi. Hentikan semua ini demi aku, bekik Pia geram. Raffi tertunduk. Maafkan aku. Baiklah, aku akan menghentikan semua ini demi dirimu, ujar Raffi memelas. Beberapa detik kemudian Raffi malah tertawa terbahak-bahak. Begitupun dengan Pia, yang tadinya Sira merasa lega, kini ia merasa sangat bingung. Aktingmu bagus juga, sayang, ucap Raffi sambil menatap Pia penuh cinta. Apa maksudnya ini, Pia? Kau telah menipuku, bentak Sira. Ia begitu sangat kecewa. Dasar hantu kegatelan. Patut saja ibumu ingin menumbalkan dirimu, karena kau memang pantas mendapatkan itu semua. Hei, jaga bicaramu, Sira. Aku tak terima kau melontarkan kata kotor untuk kekasih hatiku. Bentak Raffi itu membuat semua terbangun kecuali Osel dan Ibram. Ardi, lihatlah arwah kakakmu. Dia sudah mati tapi begitu genit. Ardi yang baru sadar itu dibuat syok dengan tontonan yang ada di sampingnya itu. Ia menganga melihat arwah kakaknya tengah berdiri di dekat Raffi sambil menatapnya. Kakak, panggil Ardi. Namun Pia tak memperdulikannya. Ardi masih meringis kesakitan di area kepalanya. Pukulan Raffi tadi terlalu keras. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku tidak paham, Kak Raffi. Ardi kesulitan berbicara lantaran masih merasa pusing dan sakit. Wah. Kalian semua sudah sadar sekarang. Baiklah, mari kita mulai, ucap Raffi seraya mengambil sebilah pisau lalu mendekati Ardi kembali. Raffi menyunggingkan senyumannya di depan Ardi sambil memutar-mutar pisaunya itu. Ardi melotot ketakutan. Kak Raffi, mau ngapain? Bentak Ardi. Shh, jangan berisik. Ini gak sakit kok. Tenang saja. Pisau itu kemudian diarahkan ke lengan Ardi. Sedikit lagi ia akan menggoreskan pisau itu di sana. Tunggu. Ada apa lagi, Ardi? Jangan menghambat pekerjaanku. Oke. Aku ikhlas kau apakan aku. Terserah. Tapi aku mohon jawab dulu semua pertanyaanku. Mohon, Ardi. Oh, begitu ya. Ya sudahlah. Biarkan aku mengabulkan pertanyaan-pertanyaan terakhirmu, saut Raffi dengan santai. Terima kasih. Ardi mengatur nafas sejenak yang terasa sesak itu sebelum menanyakan semua yang ia ingin tanyakan. Kenapa kau mengambil mayat kakakku? Ardi bertanya sambil menahan amarahnya. Kenapa kau melakukan ini semua? Apakah kau ada kaitannya dengan kematian Om Yan? Kenapa kau mengubur seseorang di sana dengan cara yang tak layak? Mengapa kau menikah dengan Sira jika kau belum bisa lepas dari kakakku? Apakah kau dibalik hilangnya ibumu, kata Sira? Apakah kau ada hubungannya dengan Om Didin? Dan apakah kau juga yang membuat Om Bahar seperti itu? Cecar Ardi. Wah, tak kusangka pertanyaanmu begitu banyak. Baiklah, akan kuceritakan semuanya saja. Dengan cerita ini semua pertanyaanmu tadi bisa terjawabkan. Tapi aku menceritakan yang singkat-singkat saja, karena aku sudah tak tahan ingin melanjutkan pekerjaanku tadi. Sudut pandang Raffi. Sebulan lebih sudah berlalu, kematian bisa masih menggerayangi hati dan pikiranku. Mataku seakan sudah kehabisan air mata. Lantaran sebulan berturut-turut aku menangisi kepergian Rabia. Aku tak bisa memaafkan orang yang sudah berniat menjahatinya. Rasanya diriku hampir gila karenanya. Tubuhku ini selalu kubuat luka, namun tak ada rasa sakit yang terasa. Bahkan ibuku sering tiba-tiba kuberikan pukulan karena selalu mengatakan kalau dia sudah meninggal. Padahal bagiku dia belum meninggal sama sekali.
Di tengah-tengah kesedihanku, aku tiba terkejut oleh kedatangan jin yang berjubah hitam berwajah tengkorak. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Habudin. Aku sudah tahu dia lewat mata Pia waktu itu. Aku tak tahu maksud dia mendatangiku apa. Apa kau merasa dendam dengan ibu diri Pia? Tanyanya. Iya, aku sangat dendam kepadanya. Jawabku sambil mengepalkan tanganku dengan kuat. Apa kau ingin Pia kembali bersamamu? Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Aku mendongak menatap jin yang bertubuh besar itu. Entah kenapa ia menolongku keluar dari kesedihan ini. Padahal aku bukan keturunan dari pewaris dirinya, tapi aku tertarik dengan tawarannya itu. Jadi, ku setujui saja. Baiklah, jadi kau harus mengambil mayat Pia. Setelah itu kau akan kuberikan mantra agar mayatnya awet dan Pia bisa kembali hidup. Tuturnya. Aku diam sejenak, memikirkan resiko yang akan kudapatkan jika aku melakukan ini. Apakah hal ini tidak mengganggu ketenangan arwah Pia? Sudahlah, sepertinya tidak. Malah yang ada Pia sepertinya akan senang kita berdua bisa bersama tanpa ada yang mengganggu batinku. Aku menyetujuinya lagi. Bagus, tapi kau harus memberiku tumpal satu manusia agar semua berjalan sesuai keinginanmu. Ya, aku akan memberimu tumpalnya. Apapun akan kulakukan demi hidup bersama dengan Pia. Tekadku. Padahal saat itu aku masih berpikir siapa yang bisa kujadikan tumpal. Tapi ku tepis dulu mengenai itu. Aku harus fokus dulu untuk membangkitkan arwah pujaan hatiku. Malam ini aku berniat untuk mengambil Pia di dalam kuburannya. Ku ajak salah seorang yang berada di desa sebelah untuk membantuku. Ya, dia Om Didin. Kenapa dia? Karena ia pernah terkenal sebagai pembunuh bayaran di desanya. Jadi aku menawarkan pekerjaan ini untuknya dengan upah yang cukup lumayan besar. Setelah ia menyetujuinya, kami pun pergi ke TPU sambil membawa alat untuk menggali kuburan seperti cangkul, sekop, dan lainnya. Kami ke sana menggunakan mobil yang disewa oleh Om Didin, karena akan sulit jika membawa mayat menggunakan motor. Namun, tentu saja tak semudah itu untuk mengambil mayatnya. Sebab dia dimakamkan di TPU yang dimana pasti ada yang selalu menjaga di sana. Tetapi saat itu sepertinya tak ada orang-orang di sana. Aku dan Om Didin segera ngibrit ke kuburan Pia. Tanpa berlama-lama lagi, ku gali kuburannya sampai aku melihat papan untuk melindunginya dari tanah. Semua berjalan lancar. Aku bisa mengangkat mayat Pia naik ke atas. Entah kebajikan apa yang diperbuat semasa hidupnya, hingga bau mayat kekasihku itu tidak berbau busuk. Padahal sudah sebulan lebih ia di dalam sini. Bahkan tubuhnya juga hanya lecet sedikit. Lalu aku dan Didin menutup kembali liang lahat tak berpenghuni itu dengan cepat. Naasnya kami dipergoki oleh Om Yan yang sedang jaga saat itu. Aku segera menyuruh Om Didin untuk mengejar Om Yan yang hendak kabur untuk memberitahu warga akan aksi kami. Sedangkan aku segera membopong mayat kekasihku yang terasa tak kaku sama sekali. Kubiarkan saja Om Didin mengejar Om Yan. Aku percaya dia bisa mengatasi pria tua itu. Di hatiku tak ada rasa takut sedikit pun. Mungkin karena perasaan ingin menghidupkan Pia kembali sangat besar. Aku mengendarai mobil dengan suasana hati yang begitu bahagia. Setelah sampai di rumah, gegas aku keluar dari mobil dan mengangkat mayat Pia masuk ke rumah. Aku bahkan tak mengendap-endap, tak takut kedokku akan dilihat oleh ibuku. Untung saja wanita tua itu sedang pulas tertidur. Jadi aku leluasa membawa mayat kekasihku masuk ke rumah tanpa mendengar ceramahnya yang membuat telinga dan hatiku memanas. Kuletakkan Pia di atas kasurku. Aku tak menghiraukan kotoran tanah dari kafannya yang mengotori spray ranjangku. Kukunci pintu rapat-rapat agar tak ada yang masuk. Kemudian aku menaiki ranjang dan terbaring di samping Pia. Senang sekali rasanya bisa tidur di sebelahnya. Sudah lama aku nantikan momen ini, tapi belum sempat. Belum sempat tertidur, jin bernama Abud itu mendatangiku lagi. Ia tertawa merasa senang karena aku menuruti sarannya untuk menghidupkan Pia. Kemudian ia mengulurkan sebuah kertas tua berwarna coklat muda yang bertuliskan sebuah mantra untuk mengawetkan mayat Pia. Memangnya, kemana kertas mantra-mantra lainnya? Biar aku mencarinya. Tanyaku. Semua sudah dibakar oleh seseorang pria bernama Bahar, tapi ia mengambil sebagian.
Makanya aku terus meneror desa mereka, karena ia sudah mencuri sebagian kertas-kertas mantra yang telah kuberikan pada manusia pertama yang memeliharaku. Jawabnya gamblang. Kami pergi juga, ayah. Ujar Ruh. Ia juga meninggalkan Raffi sendirian di sana. Raffi semakin terpojok. Hai Abud, dasar pengecut kau. Jin macam apa kau ini? Sama hantu wanita saja kau tak berani menjumpainya. Maki Raffi pada Abud. Ia merasa kecewa dan emosi dengan Abud yang tak kunjung muncul di saat-saat seperti ini. Raffi, aku hanya ingin menjadikanmu bonekaku. Bosan rasanya jika aku harus menganggur karena tak punya manusia yang mewarisiku. Tugasku untuk mengabulkan keinginanmu sudah selesai. Aku tidak menawarkan diri untuk menolongmu. Dan lagi, yang kau sebut hantu wanita itu, dia bukan hantu biasa. Dulu dia anak yang memiliki kodam yang sangat kuat, makanya dia terbilang sangat pintar. Tetapi jika ia marah, semua yang berurusan dengannya akan habis di tangannya. Dan sampai mati pun tetap masih sekuat dulu. Makanya aku sempat menawarkan Ardi untuk memberikanku hantu yang pernah meras itu. Karena bagiku, dia adalah roh yang istimewa. Tukas Abud. Kita kembali ke belasan tahun yang lalu, di mana Abud dan Ardi bertemu di penjara. Kenapa kau datang ke sini? Kertak Ardi. Tenanglah dulu. Aku tahu siapa yang melakukan ini kepadamu. Aku bisa membantumu untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan satu syarat. Berikan makhluk yang kau sebut dengan nama ras itu. Dia bukan hantu biasa. Ardi terbelalak mendengarnya. Memangnya rahas hantu yang seperti apa sehingga kau terlihat sangat menginginkan dirinya? Kau tanyakan saja pada dia. Tidak, mau bagaimanapun dia, baik dia kuat ataupun tidak, aku tidak menyerahkannya. Walaupun dia sedikit sengklek, tapi dia sudah kuanggap sebagai sahabat, bahkan keluargaku. Pergilah kau, aku tak mau berurusan lagi denganmu. Mau seterpuruk apapun diriku, aku tak akan mau meminta bantuanmu. Kertak Ardi. Seandainya aku lebih dulu bertemu dengannya, mungkin dia sudah bergabung denganku. Tapi sayang, dia bertemu Ardi lebih dulu. Kalau sudah memiliki teman, dia pasti tak akan mau bergabung pada yang lain. Batin Abud. Baiklah, aku terima keputusanmu. Panggil saja diriku jika kau membutuhkanku. Pungkas Abud. Ia pun pergi secepat kilat meninggalkan Ardi. Ardi pun akhirnya bisa bernafas lega. Kenapa kau bersembunyi? Tanya Ardi pada Rahas yang sedang celingak-celinguk di belakang Ardi. Abud sudah pergi kan? Sepertinya Abud sudah salah mengira kalau kau itu istimewa. Buktinya kau ketakutan begini. Bukan begitu, Besti. Aku takut sama mukanya yang dipenuhi belatung tahu. Ih, najis banget gak sih? Kita kembali ke Raffi. Ah, sialan, teriak Raffi. Aku sudah memperingatkanmu, bukan? Suara nenek moyang Raffi, sang nenek itu perlahan muncul di dekat mereka. Nenek, kau tahu kan kenapa aku muncul di waktu ini? berarti ucapan nenek saat di mimpiku itu akan jadi kenyataan. Raffi bertanya dengan raut wajah yang pucat pasi. Nenek moyangnya itu tersenyum miring. Ibram yang sedari tadi tak sadarkan diri itu mendadak terduduk dengan mata yang melotot. Ia berdiri tanpa harus dibantu oleh tangannya. Lalu kepalanya menoleh cepat ke arah Raffi seraya menyeringai. Ia kemudian meraih pisau yang ada di genggaman Ardi. Tamatlah riwayatmu, tegas Ibram. Lalu ia berlari begitu kencang menghampiri ayahnya sambil mengangkat tangannya yang sedang memegang pisau. Kemudian ia mendorong tubuh Raffi hingga terjatuh dan menindih Raffi, bersiap menancapkan pisau tersebut. Ibram, tunggu, teriak nenek moyang Raffi. Semua orang terbelalak, jantung mereka seakan berhenti berdetak menyaksikan hal tersebut. Ada ucapan terakhir, Raffi. Nenek, bantu aku. Di mana raja yang kau maksud itu? Kemana dia?
Kukira kau tak akan menginginkan bantuanku lagi. Ucapan Raffi membuat neneknya tertawa geli. Sekarang Ibram, Perintah si nenek. Tunggu dulu. Aku ingin tahu kenapa Ibram seperti ini. Raffi, apakah ayahmu tak pernah cerita kepadamu? Dahulu aku sudah pastikan akan ada keturunanku yang istimewa. Dia memiliki 3 jin Islam pendamping yang sangat kuat. Hanya saja, kalau ia marah, amarahnya sulit terkontrol. Nah, dialah anak itu, Ibram. Kau hendak menjadikannya penerus Alhabuddin, tapi kau telah salah. Ibram bisa saja menghancurkan Alhabuddin jika ia sampai bertemu dengannya. Raffi semakin syok mendengar semua kenyataan yang sebenarnya. Apa yang kau tunggu? Cepat habisi dia, Ibram. Pinta nenek itu dengan suara yang lebih tinggi. Raffi tak mampu melawan atau bahkan menghindari dari Ibram saat itu, sebab kekuatan Ibram terasa begitu kuat. Sepertinya saat ini Ibram dikendalikan oleh jin pendamping yang dimaksud oleh si nenek. Selamat tinggal, ayah. Pisau itu berhasil menancap tepat di jantung Raffi. Semuanya serentak berjengit mendengar suara senjata itu menghunjam jantung Raffi. Jeritan kesakitan Raffi memenuhi seluruh gudang. Mampus kau. Ucap rasa puas Ibram. Ibram, sudah sayang. Sudah cukup. Sira berlari tertatih-tatih mendekati Ibram yang tak mau berhenti menusuk Raffi. Kenapa ibu menahanku? Dia sudah menghancurkan hidup banyak orang termasuk ibu. Tusukan itu belum seberapa, ibu. Protes Ibram. Sudah cukup, sayang. Dia sudah sekarat. Sementara Sira dan Ibram berdebat, Ardi melangkah gontai mendekati Raffi yang sekarat itu. Ia menarik kerah bajunya dan menatap nana Raffi. Hidungnya mengeluarkan nafas yang berat seperti banteng yang hendak menjeruduk orang. Aku sedikit kecewa karena bukan aku yang membunuhmu. Tapi aku puas melihatmu terpojok tadi. Apalagi saat ini kau tak bisa apa-apa. Pekik Ardi. Sekarang terimalah pukulanku. Aku sangat mencintai Pia kakakmu. Ucap Raffi tergagap lantaran nafasnya sudah sesak. Bahkan di saat ia sekarat pun masih mengucapkan nama Pia. Sebesar itu cintanya kepada Pia. Deril, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tak ada semenit setelah mengucapkan kalimat itu, Raffi akhirnya menemui ajalnya. Setelah ini ia harus menjalani hukuman di neraka karena terlalu bersekutu dengan jin. Dia sudah tiada, ungkap Ardi sambil menatap semuanya. Entah mengapa air mata Sira seketika turun mendengar berita itu. Di satu sisi Sira senang semuanya sudah berakhir, tetapi di sisi lain hati kecilnya juga sakit melihat kepergian Raffi, seakan ia tak mendengar kalimat terakhir dari Raffi tadi. Begitu akhirnya tragis untuk seorang Raffi. Hanya karena satu wanita, ia ingin menghancurkan satu dunia. Ibu yang selalu di sampingnya, selalu mengkhawatirkannya juga, ia bunuh. Ia tak tahu perasaan Asi saat ia koma waktu itu, dan hanya Asi yang selalu menemaninya. Di sana tak ada Pia yang menjenguk, karena dia sendiri sedang diambang kematian. Ardi berdiri mematung di samping jasad Raffi. Ia tertegun, sebab ia merasa dejavu dengan rentetan kejadian ini. Astaga, ini adalah mimpi burukku waktu itu. Mimpi yang pernah aku katakan pada kakakku saat aku curhat dengannya di ruang tamu. Tetapi tak kuceritakan karena aku lupa. Ardi. Suara lirih memanggil Ardi. Ardi dan yang lain terkejut mendengar Bahar bisa bicara. Ada apa, Om? Tanya Ardi seraya berlari terkopoh-kopoh mendekati Bahar. Maafkan Om ya. Om sudah menculik sebagian mantra warisan ayahmu yang waktu itu kau memintaku untuk membakarnya. Ucap Bahar tersendat-sendat karena menangis. Iya, Om. Ardi maafkan. Ardi hanya menyayangkan karena hal itu membuat orang-orang di desa harus terkena teror dari Albut. Om tidak tahu jika akan berakibat seperti itu. Tapi Om mengambilnya karena penasaran saja. Tak ada maksud lain seperti bersekutu dengannya. Tidak.
Ardi percaya kok, Om. Baiklah, saya titip permohonan maaf saya pada warga di sana karena kebodohan saya yang sudah saya perbuat. Terima kasih, kau datang di waktu yang tepat dan menyelesaikan semuanya. Dan satu hal lagi, kau masuk penjara karena Didin berhasil menyuap polisi itu. Hanya itu yang ingin kusampaikan. Saya pamit. Bapak, teriak Sira dan Zidan. Kalian jaga ibu baik-baik ya. Bapak tidak bisa berlama-lama lagi. Bapak hanya dikasih waktu sebentar untuk bicara. Bapak menyayangi kalian semua, ujar Bahar. Bahar pun menghadapi sakaratul mautnya. Sira dan Zidan tak mampu membendung air matanya. Begitu pula dengan Ardi, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Ia kemudian menoleh pada arwah kakaknya yang masih ada di sana. Dia melemparkan senyuman manis pada adik tersayangnya itu. Kau berhasil, Ardi. Terima kasih telah menolong kakak sekali lagi. Ardi membalasnya dengan anggukan dan juga tersenyum manis. Dia melayang mendekati Ardi sambil membentangkan kedua tangannya. Ia hendak memeluk sang adik. Melihat itu, dengan senang hati Ardi juga membentangkan tangannya bersiap untuk dipeluk Bia. Namun, ketika Bia sudah memeluknya, Ardi tak bisa merasakan karena Bia menembusnya. Saat itu juga arwah Bia pergi meninggalkannya. Ardi tertunduk, bibirnya bergetar menahan tangis rindunya. Ia kemudian berjalan ke arah mayat sang kakak yang sudah mengering dan kaku. Tak ada kata ataupun kalimat yang bisa menggambarkan betapa sakitnya hatinya melihat pemandangan itu. Sira, jagalah baik-baik kedua putramu, terutamanya Ibram. Dia mudah tersulut emosi jika dipancing. Suasana hatinya mudah berubah-ubah. Walaupun ada nama Alabuddin di belakang namanya, tapi kau tenang saja. Abu takkan berani menghasut Ibram atau bahkan menjadikannya pewaris jin, tutur si nenek. Sira mengiyakan. Nenek moyang Raffi itu pun berpamit. Hanya beberapa detik ia pun juga ikut menghilang dari sana. Singkat cerita, semua jenazah sudah ditutupi menggunakan kain, terutamanya jasad Asih yang sudah menjadi tengkorak. Mereka akan dikuburkan di TPU yang ada di desa Bahar. Sepanjang perjalanan menuju desa, air mata mereka masih saja mengalir tiada henti. Ardi tak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini 2 kali. Ia kira setelah ibunya meninggal, Abud sudah pergi jauh, namun nyatanya tidak. Di sana sudah ada Sira dan Ismi yang menanti kedatangan mereka. Sebelumnya Zidan juga sudah memberitahu jika Bahar sudah meninggal. Jadi ketika mereka datang nanti, Sira dan Ismi tidak akan terkejut lagi. Setelah puluhan menit kemudian, akhirnya mereka sudah sampai di rumah. Mereka disambut oleh isak tangis orang ramai. Rupanya begitu banyak orang yang menyayangi Bahar. Karena semasa hidup beliau memang suka menolong orang-orang. Keempat jasad tersebut kemudian dibawa ke dalam rumah. Ada tangis sedih dan ada tangis haru yang terdengar. Pasalnya, Sira sudah kembali ke pelukan keluarganya lagi. Di sana Ardi meminta maaf atas nama Bahar karena ulah Bahar sudah membahayakan nyawa warga desa. Setelah itu ia juga meminta maaf atas namanya sendiri karena semua ini berawal dari keluarganya. Syukur semuanya bisa memaafkannya. Selin, aku minta maaf karena aku tidak bisa menolong Bahar. Lirih Ardi. Tidak apa-apa kak. Yang penting sekarang dia sudah tenang dan tidak merasakan penderitaan lagi. Kakak juga sudah menemukan kakakku Sira. Itu sudah cukup untuk mengobati luka ini. Balas Selin seraya mengusap air matanya. Ardi tersenyum sambil mengucapkan terima kasih karena Selin sudah memaafkannya. Tangan kakak kenapa bisa terluka? Oh, ini. Tadi Raffi mengambil darahku untuk ritualnya. Tapi untung dia menolongku tepat waktu. Siapa? Bukan siapa-siapa. Selin kasih P3K dulu ya kak, buat ngobatin lukanya. Gak usah Sel, nanti biar aku yang lakuin. Tolak Ardi. Ya sudah kak, kalau kak Ardi gak mau. Pungkas Selin, hatinya sedikit kecewa dengan penolakan itu. Untungnya ada Ibram dan Osil di samping Ismi.
Karena berkat mereka berdua, Ismi tidak berlama-lama di dalam larutan kesedihan. Sebab inilah juga yang dinanti-nantikan oleh Ismi, bertemu dengan cucu-cucunya. Apalagi kedua cucunya adalah laki-laki. Ia makin senang, karena ia hanya memiliki satu anak laki-laki. Singkat cerita, ketika jasad tersebut dibawa menuju TPU, liang lahat untuk Bia masih yang dulu, yang berada tak jauh dari makam Laluna dan Furkon. Sudah kedua kalinya juga Ardi membantu memasukkan jasad sang kakak ke liang lahat. Namun sudah tak sesedih dulu. Kali ini ia sudah lebih ikhlas lagi. Kalau dulu ia belum siap akan kematian Bia yang mendadak. Beristirahatlah yang tenang kakak. Datanglah ke mimpiku sekali-kali ya, ucap Ardi. Orang-orang yang membantu memasukkan jasad Raffi ke liangnya pada mual-mual lantaran bau yang keluar dari jasad Raffi begitu busuk. Padahal belum ada sehari ia meninggal. Mungkin itu azab dari seseorang yang semasa hidupnya pernah bersekutu dengan jin dan sudah membunuh ibunya sendiri. Sehabis dari mengurus makam kakaknya, Ardi menghampiri seorang petugas di TPU itu. Ia menanyakan keberadaan makam Yan, mantan petugas di sana. Syukur petugas itu tahu makamnya. Dengan begitu dia pun menuntun Ardi ke makam Yan. Sepertinya yang Anda maksud Yan itu makamnya yang itu, ucap petugas tersebut sambil menunjuk salah satu makam yang ada di sana. Ardi pun mengarahkan pandangannya ke makam yang ditunjukkan petugas itu dan membaca nama yang tertulis di nisannya. Wah, sepertinya benar, karena tanggal kematiannya 14 tahun yang lalu. Anda hebat bisa tahu orang yang saya maksud, puji Ardi. Saya tahu karena saya anaknya. Ardi tertegun, ekspresi senyumnya berubah menjadi ekspresi tercengang. Maaf, saya tidak tahu. Berarti kamu tahu mengenai kematian ayahmu? Tidak, sampai sekarang saya tidak tahu penyebab yang sebenarnya. Saya hanya tahu jika Anda masuk penjara karena tuduhan sudah membunuh bapak saya. Saya sudah tahu penyebab kematian beliau setelah Kak Raffi menceritakan semuanya. Ah, benarkah? Tolong beritahu saya. Saya sudah menantikan ini belasan tahun lamanya, ujarnya begitu penasaran. Ardi pun menceritakan semuanya pada anak Yan itu secara gamblang. Sepanjang cerita, anak Yan itu terus menganggap tak percaya. Hingga di akhir cerita ia pun menangis pilu, sebab kematian bapaknya begitu menyedihkan. Yang sabar ya, Bapak Anda sangat baik. Makanya saya ingin mendatangi makam beliau dan berterima kasih kepadanya karena terus membela kebenaran. Awalnya saya kira dia berniat jahat pada kakak saya. Rupanya tidak. Kisah beliau membuat saya sangat terharu, ujar Ardi sembari mengelus pundak anak Yan dan nisannya. Saya juga berterima kasih karena sudah menceritakan pada saya. Wajar jika bapak saya seperti itu pada kakak Anda, karena semasa hidupnya dia juga selalu baik pada bapak saya. Saya tahu karena beliau selalu ceritakan ke saya setiap dia diberi uang oleh kakak Anda, tukasnya. Dari Kak Raffi dan Om Yan aku belajar banyak. Mereka berdua sama-sama sayang pada kakakku, tapi mereka berjalan di jalan yang berbeda untuk membuktikan rasa sayang itu, batin Ardi. Jadi sekarang Anda yang menggantikan Om Yan di sini, tanya Ardi. Benar. Saya juga turut prihatin atas tragedi yang sudah menimpa kakak Anda. Jika saya di posisi Anda, saya mungkin sudah gila. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Allah. Semua orang diberikan ujian sesuai kemampuan manusia itu sendiri. Itu tandanya Anda sangat kuat. Ah, tidak juga. Aku sebenarnya hampir gila juga. Cuman Tuhan mempertemukanku dengan makhluk halus yang selalu menghiburku dan mengingatkanku untuk terus sabar. Baiklah, ini sudah larut malam. Semua orang juga sudah pada pergi. Saya pulang dulu. Lain kali saya datang lagi, lanjut Ardi. Ardi pun berdiri dan berjalan meninggalkan anak Yan yang masih ingin berada di samping makam sang ayah. Di tengah perjalanan,
Ekor mata Ardi menangkap sesuatu yang aneh. Ia tampak berdiam sebentar, lalu menoleh ke kiri. Matanya terbelalak melihat kerumunan budak abul tengah mengelilingi makam Raffi di sana. Ardi, Ucap mereka dengan begitu halus. Mendengar panggilan itu, Ardi lekas mempercepat langkahnya keluar dari TPU tersebut. Satu hal yang paling dibenci oleh Ardi adalah menjadi anaknya Furqon Al-Habudin. Kalau sudah begini, ia pasti selalu dimata-matai oleh mereka. Seandainya saja ia seperti Ibram, mungkin mereka semua tak berani mendekati, bahkan sekedar mengusik Ardi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua keluarga Bahar dan Ardi masih merasakan kesedihan yang mendalam. Kejadian semalam begitu menguras tenaga, hingga membuat Ibram demam. Tapi untung saja demamnya tidak tinggi. Ibu, maafin Ibram ya, karena kemarin Ibram sama kakak bangunnya lambat. Sebenarnya kami sudah lama bangun. Hanya saja kami diperintahkan oleh jin baik untuk jangan bangun dulu. Tunggu semuanya terbongkar dulu. Nah, ketika semuanya sudah terbongkar, barulah aku bangun. Lirih Ibram. Gak apa-apa sayang. Ibu hanya khawatir kemarin kau dan Osel kenapa-napa. Sudah, kamu istirahat saja, ujar Zira. Ardi yang sedang berada di kamar Sidan sendirian itu dihampiri oleh Rahas. Ardi, sepertinya aku harus pulang ke asalku di alam gaib. Tugasku di sini sudah selesai, lirih Rahas. Ardi yang mendengarnya sontak berdiri dan menatap lekat Rahas. Ah, kau juga ingin meninggalkanku? Tanya Ardi merasa tak setuju dengan keinginan Rahas tersebut. Itu juga termasuk janjiku. Jika aku sudah mendapatkan manusia yang bisa melihat diriku dan mau bersahabat denganku, dia akan kujaga. Dan sekarang aku sudah menempati janjiku sendiri. Maka dari itu aku harus balik ke asalku. Terima kasih sudah mau bersahabat denganku. Aku sangat terharu ketika kau bilang pada Abud kalau kau sudah menganggapku sahabat, bahkan keluarga sendiri. Jelas Rahas, tak terasa air matanya jatuh membasahi pipinya. Ardi mengalihkan pandangannya, berusaha untuk tak menangis. Kau ini ya, seandainya aku tahu akan seperti ini, aku gak mau menjadikanmu sahabatku. Pekik Ardi, walaupun ucapannya terdengar seperti marah, tetapi sebenarnya hatinya bersedih. Aku minta maaf Ardi. Walaupun sudah ditahan bagaimanapun, air mata itu tetap mengalir deras. Payah. Aku juga sakit harus berpisah denganmu, Ardi. Ah, diamlah. Pergilah sekarang kalau kau mau. Rahas tercekat mendengar pendakan Ardi. Air matanya semakin deras. Baiklah, kalau itu maumu Ardi. Aku pergi. Selamat tinggal, ujar Rahas tergagap karena menangis. Tunggu. Terima kasih untuk semuanya selama ini, termasuk bantuanmu kemarin, karena sudah melepaskan aku dan yang lainnya dari ikatan tali yang diikatkan Raffi pada kami, tutur Ardi tanpa melihat Rahas. Sama-sama, balas Rahas. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Rahas mengangguk, perlahan ia pun menghilang dari pandangan Ardi. Seketika itu tangis Ardi semakin deras. Semua yang ia anggap keluarga selalu berujung seperti ini, pergi meninggalkannya. Ah! Ardi berteriak, meluapkan semua rasa sakitnya. Perasaannya saat itu bercampur aduk. Kak Ardi kenapa? Tanya Selin yang tak sengaja mendengar teriakan Ardi. Maaf Selin, kalau teriakanku membuatmu terkejut. Aku tidak apa-apa. Tolong, aku lagi ingin sendiri. Oh begitu ya, baiklah, aku keluar, ujar Selin seraya melangkah keluar. Ardi menjatuhkan bokongnya di pinggir kasur. Ia usap wajahnya dengan kasar. Sungguh, ia sangat stres dengan segala yang berbau perpisahan. Saat itu ia memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengan siapapun, seperti menganggapnya sahabat ataupun keluarga. Ia bahkan merasa takut jika menjalin hubungan asmara dengan seseorang, takut jika harus berpisah, dan takut jika ia akan seperti Raffi. Di tengah kefrustasiannya itu, ia baru ingat dengan mobil Hidan. Ia harus mengembalikannya, karena ia janjinya hanya sehari.
Burulah dia keluar dan membawa mobil Hidan ke rumahnya kembali. Di sana juga masih ada motornya yang ia titip saat ia meminjam mobil Hidan. Ketika mobilnya berada di depan rumah, Hidan segera membukakan gerbang agar mobilnya bisa masuk. "Makasih banyak ya bro, mobil lu ini bawa berkah banget," seru Ardi seraya memberikan kunci mobil milik Hidan. "Sama-sama bro. Jadi gimana kemarin? Sukses?" "Alhamdulillah, sukses banget bro. Oh iya, ada sesuatu yang pengen gue omongin." "Apaan? Lu mau nikah ya? Siapa ceweknya?" goda Hidan. "Apaan sih? Bukan bro. Tapi gue mau keluar kota." "Ah, lu yakin Di? Kenapa buru-buru banget?" "Ah, lu gak asik." "Sorry. Yaudah, gue balik dulu. Terima kasih banyak atas semua kebaikan lu." Ntar gue antar." "Gak usah. Dan gue udah banyak repotin lu. Udah ya, see you next time," pungkas Ardi sambil melambai-lambaikan tangannya. Kemudian ia pun meninggalkan rumah Hidan menggunakan sepeda motornya itu. Ia memang bisa tersenyum di depan orang, tetapi ketika sudah sendirian pasti segala keresahan hati teringat kembali dan membuatnya murung lagi. Setelah keluarga Zira mengadakan hari ke-7 Bahar, Ardi yang sudah berpakaian rapi itu mendatangi mereka sekeluarga yang sedang berada di ruang TV. Kak, mau kemana?" "Rapi betul, mau ngelamar cewek ya?" "Ayo," tegur Zidan sambil nyengir kuda. Ardi menggeleng sambil tersenyum lebar. "Aku mau pamit sama kalian semua. Saya mau pergi keluar kota." Suasana yang hangat tadi seketika berubah dingin. Mata mereka sontak menatap Ardi bersamaan. Mereka terkejut dengan kepamitan Ardi yang mendadak. "Loh, kenapa Di?" tanya Zira. "Kakak gak suka tinggal di sini?" tanya Zidan. Di sini saja nak Ardi. Kamu kan hidup sebatang kara, sambung Ismi. "Maka dari itu Tante Ismi, saya tidak ingin mengganggu keharmonisan keluarga ini. Cukup almarhum Om Bahar yang seperti itu," lirih Ardi sambil menundukkan kepalanya. "Tapi kan sudah selesai Ardi. Apalagi coba yang bisa memicu kedatangan jin itu, kecuali kau yang mau bersekutu dengannya," balas Zira. "Tidak mungkin Kak. Ardi cuma takut jin itu datang lagi dan mengganggu ketentraman keluarga ini. Karena ia masih terus memantauku. Sebab aku ada hubungan darah dengan Furqan ayahku. Dan aku harus terbiasa hidup sendiri. Karena hidup di sekitar orang-orang yang kusayang hanya menyakitiku saja. Semua yang kusayang pasti pergi meninggalkanku," lanjutnya. Mereka tampak terdiam dan saling bertatapan. "Baiklah Ardi, kalau kau sudah memutuskan hal itu, kami tak bisa menahanmu. Tapi kalau kau mau datang ke sini, datang saja. Jangan sungkan, pintu ini akan selalu terbuka untukmu," tutur Zira. "Terima kasih Kak Zira," ucap Ardi sambil tersenyum getir. Ia pun salim pada Ismi dan Zira. "Lu memang anak bungsu kayak gue, tapi lu harus berdiri paling depan kalau ada yang berani nyakiti wanita-wanita yang ada di rumah ini. Oke?" pinta Ardi sambil menepuk pundak Zidan. Zidan tersenyum. Ia tak bisa berkata apapun. Ardi akan keluar kota menggunakan uang dari hasil menjual motornya. Soal rumahnya nanti ia urus itu. Mereka semua keluar rumah menemani Ardi menunggu jemputan untuk menuju bandara. Suara klakson mobil membuat Ardi berjengit kaget. Ia menoleh melihat mobil yang mengklakson tadi. "Itu kan mobil yang waktu itu kita pakai ke kota," seri Zidan. "Ardi, cepat naik, pesawat lu bentar lagi terbang," teriak Hidan. Ardi menggeleng sambil tersenyum melihat kelakuan sang sahabat. "Dasar Hidan tai," batin Ardi. Ya mau tidak mau ia naik kembali ke mobil Hidan. Padahal minggu yang lalu ia sudah melarangnya karena tidak enak terus merepotkannya. Tapi bukan sahabat namanya kalau sikapnya normal gak sengklek. "Kak Ardi," panggil Selin. Mendengar panggilan itu, Ardi langsung membalikkan badannya. Selin gegas berjalan mendekati Ardi.
Selin cuma mau bilang hati-hati di jalan, ucap Selin sambil menunduk dan tersenyum tipis. Iya, itu pasti. Terima kasih. Oke, saya pergi dulu. Sehat-sehat ya, Dik. Balas Ardi sambil mengelus kepala Selin. Sontak saja Selin membulatkan matanya setelah mendengar Ardi memanggilnya dengan sebutan Dik dan mengelus kepalanya. Kurit banget sih lu. Ingat, lu udah om-om, olok Hidan. Bacot banget sih lu, kayak Rahas aja. Rahas? Cewek mana lagi tuh? Lu jadi sugar daddy ya sekarang? Sembarangan lu. Udah jalan. Goodbye semuanya, teriak Ardi dari dalam mobil sambil melambaikan tangan tanda perpisahan. Ekspresi wajah mereka tak bisa berbohong. Mereka berusaha tersenyum namun air mata jatuh membasahi pipi mereka semua. Ardi, lu tau polisi yang lagi viral nggak? Tanya Hidan. Gak, lagi pun kalau tahu nggak peduli juga. Udah males gue bahas polisi. Katanya ada polisi bernama Alpian yang dipenjara karena nyabu, minum miras, kasus pemerkosaan. Nah, dia nggak sendirian, tapi sama ketuanya yang berinisial S. Jelas Hidan tanpa peduli dengan ucapan Ardi barusan. Beneran? Kalau gitu kita ke kantor polisi dulu yuk. Seketika Ardi bersemangat setelah mendengar berita itu. Katanya nggak mau peduli. Wah, kalau yang begini beda cuy. Lebih cepat lagi bro. Hidan pun melanjutkan mobilnya lebih cepat lagi sesuai permintaan Ardi. Dan sesampainya di sana, mereka gegas masuk ke dalam dan mencari napi bernama Alpian dan yang berinisial S itu. Pak, izinkan saya bertemu sebentar saja dengan tahanan yang viral itu. Boleh ya? Please. Mohon Ardi. Baiklah, tapi benar ya sebentar saja. Siap Pak Pol. Polisi itu segera menuntun Ardi dan Hidan menemui napi baru tersebut. Wish, jadi lu yang viral itu? Waduh. Belum juga gue doain, udah masuk aja ke situ. Gimana? Nyaman gak tidur di atas kasur king size itu? Atau enakan tidurin anaknya orang? Dan makanan bintang 5-nya enak gak? Atau enakan makan uang suapan? Jangan lupa cemilannya sabu ya. Kalau begini kan lu udah gak usah capek-capek kerja pagi malam. Olok Ardi habis-habisan. Alpian tampak begitu sebal sekaligus stres mendengar olokan dari Ardi. Parah lu, ntar dia nangis. Keluar lagi ingusnya. Tegur Hidan sambil nyengir. Gak seberapa ini bre, hal ini gue udah ngerasain bertahun-tahun. Waktunya sudah habis, ucap polisi itu. Mendengar itu, Ardi dan Hidan pun keluar dan kembali melanjutkan perjalanan ke bandara. Cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Arsita Malika karena sudah berkenan mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.